Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersama-sama bersekutu di dalam nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan diri kita, hati kita untuk beribadah bersama. Jemaat saya undang untuk berdiri dan kita masuk dalam saat teduh. Jemaat Tuhan, layaklah kita senantiasa menghampiri tahta hadirat-Nya, menyampaikan kerinduan hati kita kepada Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Kita mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita nyanyikan kasih setia Tuhan yang senantiasa Ia anugerahkan kepada kita. Nyanyikan kasih setiamu. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, menaikkan doa syukur kita dan doa pengakuan dosa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah, sebab besar kasih kemurahan-Mu atas hidup kami, hingga kami bisa menikmati kehidupan dalam dunia ini. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Kami dimampukan menjalani dan melewati kehidupan kami. Dan ajarkan kami untuk terus berpengharapan kepada-Mu. Percaya bahwa Engkau yang adalah juru selamat kami senantiasa ada bagi kami dengan kuasa-Mu. Sekalipun seringkali tutur kata, pikiran dan laku kami tidak seperti yang Kau kehendaki. Oleh karena itu kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Layakkanlah kami menikmati anugerah berkat dan keselamatan yang Engkau beri. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab untuk kita pada saat ini dipersiapkan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Saya bacakan bagi kita dalam nama Tuhan. Demikian, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf. Ketika orang berkata demikian kepadanya, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku ini
pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita dengan mulut dan hati kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita kembali membuka firman Tuhan, yang mana untuk kita pada saat ini dipersiapkan dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami siapkan hati kami, pendengaran kami dan diri kami untuk mendengar dan menyambut firman-Mu. Karena itu bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan pakai dengan kuasa-Mu saja, sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu.
sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil seorang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Buat firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengampuni itu nats untuk kita hari ini. Ada orang mengatakan bahwa mengampuni kesalahan adalah perbuatan yang mulia. Tetapi ada juga yang mengatakan mengampuni itu mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Karena memang tidak semua orang mudah mengampuni sesamanya. Karena kita justru mungkin sering mendengar kata tuntutan, dia harus minta maaf. Padahal kalaupun sudah minta maaf, betapa sulit kita untuk melupakan kesalahan orang tersebut. Sehingga masih ada tersimpan di hati mungkin dendam, entah sedikit atau banyak. Nah, dalam nas kita ini maka diberikan Tuhan Yesus penjelasan atas pertanyaan Petrus. "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 7 kali?" Saudara, karena tradisi Yahudi saat itu mengampuni itu berlaku sampai 3 kali saja. Tetapi apa jawab Yesus? 70 kali 7. Sangat besar. Kenapa? Karena alasannya ada di dalam nas kemudian yang mengatakan bahwa dalam sebuah perumpamaan, itu seorang raja yang memberikan pengampunan bagi seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Suatu hutang yang sangat luar biasa. Kalau kita membaca dalam kamus Alkitab, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Sementara upah pekerja harian itu 1 dinar saat itu. Jadi ini adalah jumlah yang sangat fantastis. Namun saat hamba tersebut sujud menyembah memohon waktu untuk membayarnya, maka dikatakan firman Tuhan, tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ayat yang ke-27. Namun aneh bin ajaib, berbeda dengan hamba yang diampuni dan dihapuskan hutangnya. Saat orang lain berhutang padanya dan memohon ampun, maka ia menolak, bahkan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Ayat yang ke-30.
suatu tindakan yang berbanding terbalik dengan pengampunan, dengan tindakan yang dinyatakan oleh sang raja. Saudara, dari nats ini kita diingatkan yang pertama, betapa sering kita manusia bersikap mendendam. Padahal kita tahu bahwa hal tersebut justru pada gilirannya adalah menghukum diri sendiri. Yang mendendam kita mungkin tidak akan enak makan, tidak enak tidur, atau tidur tidak nyenyak dan bisa menjadi siksaan batin akhirnya. Kita sendiri yang menderita. Tapi itu sering dilakukan oleh manusia. Yang kedua, betapa besar dan tak terbatas pengampunan yang diberikan oleh Tuhan. Anugerah terbesar dalam hidup, pengorbananmu yang selamatkanku, itu bagian kidung pujian yang sering kita nyanyikan. Akan betapa besar pengampunan Tuhan yang Tuhan berikan bagi hidup kita manusia. Namun yang ketiga, betapa mudahnya manusia menerima anugerah dari Tuhan, tetapi justru sering lalai untuk bersyukur dan melakukan kehendak Allah. Dan itulah yang disampaikan oleh teks ini, Pak, bagi kita. Oleh karena itu, maka nasihat bagi kita, ajakan bagi kita, hiduplah untuk saling mengasihi dan mengampuni, bukan mendendam, apalagi mendengki. Kiranya firman Tuhan ini sungguh memberkati dan juga menguatkan kita dalam menjalani hidup ini. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup saling mengasihi dan mengampuni, bahkan dengan sepenuh hati, bukan menjadi pribadi yang mendendam dan mendengki, yang pada gilirannya justru membuat kami sendiri yang akan sakit dan tersiksa. Oleh karena itu ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, karena sesungguhnya Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang sempurna itu. Ajarlah kami Tuhan, juga mau setia dan melakukan kehendak-Mu, kasih-Mu itu dalam kehidupan di mana Engkau tempatkan kami. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau Tuhan memberkati karena kehidupan kami semua umat dengan kekuatan, kesehatan, keselamatan, rezeki yang tidak mampu kami hitung satu persatu. Terima kasih buat keselamatan yang Engkau berikan. Terima kasih buat keluarga yang Engkau anugerahkan. Terima kasih atas napas hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan buat segenap hal yang boleh kami alami dan nikmati dalam hidup ini. Dan ajarlah kami untuk senantiasa berpegang dan berpengharapan hanya kepadamu yang memang sesungguhnya layak kami andalkan dalam hidup ini. Diberkatilah gereja Tuhan, gereja Kalimantan Evangelis dari sinode sampai ke jemaat ini. Berkatilah hamba-hamba Tuhan, apapun tugas pelayan mereka sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dan gerejamu ini dibangun hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berilah kesembuhan bagi yang sakit, penghiburan bagi yang berduka, pengharapan bagi yang putus harap. Kami menyerahkan pemerintah dari ke pusat hingga ke pelosok, agar mereka bertindak arif dan bijaksana, menjadi alat tangan Tuhan untuk menyatakan karya kasih-Mu. Kami menyerahkan kehidupan setiap pribadi umat-Mu yang saat ini mungkin memiliki kerinduan untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan anak kami yang mungkin untuk mendapatkan studi yang lebih baik.
Kami memohon teguhkanlah iman percaya kami. Agar sampai pada kesudahannya kami Tuhan dapati tetap setia. Terima kasih Allah Bapa di surga, inilah doa kami. Yang sungguh jauh sempurna, yang menaikkanlah satu nama yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan syukur ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kemurahan-Mu. Dan itu sebagai tanda syukur kami atas segala berkat-Mu. Sekarang kami serahkan persembahan kami. Berkenan Tuhan menerima dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri.
Tuhan arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Puji Tuhan, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dari kami.